Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian bingung, udah punya produk bagus, kualitasnya oke, tapi kok penjualannya gitu-gitu aja? Atau mungkin udah coba promosi sana-sini, tapi hasilnya belum maksimal. Nah, bisa jadi masalahnya ada di strategi promosi kalian yang belum tepat. Hari ini kita akan kupas tuntas salah satu kunci sukses dalam pemasaran, yaitu bauran promosi atau promotion mix. Apa sih sebenarnya bauran promosi itu? Gampangnya, bauran promosi adalah resep rahasia para pebisnis untuk mencampur berbagai cara promosi agar pesan mereka sampai ke konsumen. Tujuannya tentu saja untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan orang-orang tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Menurut pakar pemasaran Philip Kotler, ini adalah gabungan spesifik dari alat-alat promosi untuk mencapai tujuan komunikasi pemasaran. Jadi, ini bukan sekadar pasang iklan, tapi sebuah strategi yang terintegrasi. Lalu, apa saja tujuan spesifik dari bauran promosi ini? Pertama, untuk meningkatkan kesadaran konsumen, biar orang-orang tahu kalau produk kita itu ada. Kedua, untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Dari yang awalnya cuma lihat-lihat, jadi pengen beli. Ketiga, tentu saja untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Keempat, yang tidak kalah penting, menumbuhkan loyalitas pelanggan. Biar mereka nggak cuma beli sekali, tapi jadi pelanggan setia. Kelima, membangun citra positif perusahaan. Dan terakhir, mendukung kegiatan pemasaran lainnya, seperti saat kita meluncurkan produk baru atau mengadakan diskon besar-besaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa saja sih bumbu-bumbu dalam resep bauran promosi ini? Ada 5 elemen utama yang perlu kalian ketahui. Elemen pertama adalah periklanan atau advertising. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling umum kita lihat. Sifatnya non-personal dan disampaikan melalui media massa. Contohnya banyak banget, iklan di TV, radio, koran, media sosial seperti Instagram Ads atau TikTok Ads, billboard di jalan tol, sampai bener di website. Tujuannya jelas, untuk menarik perhatian jutaan orang, menginformasikan keunggulan produk, dan menciptakan citra yang positif. Kelebihannya, jangkauannya super luas dan efektif untuk membangun kesadaran merek dengan cepat. Tapi, kekurangannya, biayanya seringkali sangat tinggi dan pesannya kurang personal. Elemen kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. Kalau periklanan itu untuk jangka panjang, promosi penjualan ini sifatnya jangka pendek. Tujuannya adalah untuk mendorong pembelian secara langsung dan cepat. Contohnya, potongan harga, kupon diskon, beli 1 gratis 1, hadiah langsung, undian berhadiah, sampel gratis, atau diskon musiman seperti Harbolnas. Strategi ini sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dalam waktu singkat, menghabiskan stok barang yang menumpuk, atau menarik konsumen baru untuk mencoba produk kita. Kelebihannya, dampaknya bisa langsung terasa pada angka penjualan. Kekurangannya, efeknya hanya sementara, dan kalau terlalu sering dilakukan, bisa menurunkan citra merek kita. Seolah-olah produk kita murahan. Elemen ketiga adalah hubungan masyarakat atau public relation. Sering disingkat PR. PR ini fokusnya bukan langsung jualan,
tapi membangun hubungan baik dan citra positif perusahaan di mata publik. Kegiatannya bisa berupa mengadakan konferensi pers, melakukan kegiatan sosial, atau CSR, menjadi sponsor suatu acara, atau mendapatkan liputan positif dari media. Tujuannya adalah membentuk dan menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan siap siaga menghadapi isu atau krisis yang mungkin muncul. Kelebihan PR, biayanya relatif lebih rendah dibandingkan iklan masif, dan kredibilitasnya sangat tinggi karena pesan datang dari pihak ketiga seperti media, bukan dari perusahaan itu sendiri. Kekurangannya, hasilnya sulit diukur secara langsung terhadap penjualan, dan kita tidak punya kontrol penuh atas apa yang akan diberitakan oleh media. Elemen keempat adalah penjualan personal atau personal selling. Ini adalah komunikasi langsung, tatap muka antara tenaga penjual dengan calon pembeli. Contohnya adalah sales yang datang ke rumah, SPG atau SPB yang menjelaskan produk di toko, atau konsultan bisnis yang memberikan presentasi. Tujuannya adalah membangun hubungan personal yang kuat, memberikan informasi produk yang sangat mendetail, dan melayani pelanggan secara langsung. Kelebihan utamanya adalah sifatnya yang dua arah dan sangat persuasif, karena kita bisa langsung menjawab pertanyaan dan keberatan calon pembeli. Namun, kekurangannya adalah biaya per pelanggan jadi sangat tinggi, dan kita butuh tenaga penjual yang benar-benar terlatih dan handal. Elemen kelima, yang terakhir, adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Sesuai namanya, strategi ini dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa perantara, dengan harapan mendapatkan respons yang cepat. Contohnya meliputi email marketing, SMS blast, mengirim katalog ke rumah, telemarketing, atau bahkan promosi lewat media sosial yang menargetkan audiens spesifik. Tujuannya adalah menjangkau target pasar yang sangat spesifik, mendapatkan umpan balik langsung, dan membangun hubungan jangka panjang. Kelebihannya, efektivitasnya sangat mudah diukur. Kita bisa tahu berapa banyak orang yang membuka email atau mengklik link. Selain itu, pesannya bisa dibuat sangat personal. Kekurangannya, kalau tidak dilakukan dengan benar, bisa dianggap mengganggu atau spam, dan kita butuh data pelanggan yang akurat untuk bisa menjalankannya. Oke, kita sudah tahu 5 elemennya. Tapi, bagaimana cara memilih kombinasi yang pas? Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, jenis produk kita. Produk konsumsi sehari-hari tentu beda promosinya dengan produk industri seperti mesin pabrik. Kedua, sasaran pasar kita. Apakah kita menargetkan pasar massal atau segmen yang sangat spesifik? Ketiga, tahap daur hidup produk. Produk yang baru diluncurkan butuh promosi besar-besaran untuk membangun kesadaran. Sementara produk yang sudah matang mungkin lebih fokus pada program loyalitas. Keempat, tentu saja anggaran yang kita punya. Dan kelima, strategi pemasaran perusahaan secara keseluruhan. Dalam penerapannya, ada 2 strategi besar dalam bauran promosi. Ada yang namanya push strategy atau strategi dorong. Di sini, produsen mendorong produknya melalui saluran distribusi. Misalnya dengan memberikan insentif ke distributor atau toko agar mereka mau menjual dan mempromosikan produk kita ke konsumen akhir. Lawannya adalah pull strategy
atau strategi tarik. Di sini, produsen berpromosi langsung ke konsumen, misalnya lewat iklan di TV atau media sosial, untuk menciptakan permintaan. Jadi, konsumen yang akan menarik produk tersebut dengan mencarinya di toko-toko. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Misalkan, kita adalah seorang wirausaha yang menjual produk sabun herbal lokal. Bagaimana kita menerapkan bauran promosi? Untuk periklanan, kita bisa membuat konten video menarik di Instagram dan TikTok yang menunjukkan proses pembuatan sabun dan manfaatnya. Untuk promosi penjualan, kita kasih diskon 20% untuk pembelian pertama atau paket bundling. Untuk public relations, kita bisa ikut serta dalam kegiatan peduli lingkungan dan menjadi sponsor acara kebersihan di komunitas lokal. Ini akan membangun citra merek yang positif. Untuk penjualan personal, saat ikut pameran atau bazar, kita bisa menjelaskan langsung manfaat sabun kita ke pengunjung. Dan untuk pemasaran langsung, kita bisa mengumpulkan nomor WhatsApp pelanggan dan mengirimkan info promo eksklusif kepada mereka. Nah, kombinasi inilah yang disebut bauran promosi yang efektif. Jadi, kesimpulannya, bauran promosi adalah jantung dari strategi pemasaran. Ini membantu kita mengomunikasikan nilai produk, menarik minat beli, membangun citra positif, dan menjaga loyalitas pelanggan. Sebagai seorang wirausaha yang cerdas, kita harus bisa memilih dan meracik kombinasi promosi yang paling pas sesuai dengan produk, target pasar, dan sumber daya yang kita miliki. Tidak ada satu resep yang cocok untuk semua. Kuncinya adalah eksperimen, ukur, dan optimalkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan kalian inspirasi untuk merancang strategi promosi yang lebih jitu lagi. Jangan takut untuk mencoba kombinasi yang berbeda untuk menemukan mana yang paling berhasil untuk bisnis kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi-materi bisnis dan pemasaran menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.